Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, ini udah pertemuan ke berapa ya? 11 kalau nggak salah ya. Buat minggu kemarin, ada yang mau ditanyakan dulu nggak buat pertemuan minggu kemarin? Yang sama teman aku, yang sama Fani itu. Nggak ada, udah jelas. Kalau nggak ada, kita lanjut aja ke materi. Oh ya, minggu ini kalian nanti kerjain TO yang ke-7 ya, TO 7. Tapi hari ini bahas TO 6. Nah, besok baru kita bahas TO 7. Ntar aku cari. Udah kelihatan? Kok kecil ya? Sudah kelihatan share screen-nya? Kelihatan. Oke, ini materi. Ini dasar banget sih ya. Sebenarnya kalian semua juga udah tahu. Di sini aku cuma mau ngingetin aja tentang rumus-rumus bangun datar. Persegi, kalau cari keliling 4 kali S, luasnya sisi kali sisi, persegi panjang. 2P tambah 2L tambah 2. Oh ya, 2P tambah 2L, kelilingnya luasnya panjang kali lebar. Jajar genjang alas kali tinggi, kelilingnya semua sisi dijumlahkan. Segitiga setengah alas kali tinggi luasnya. Terus kalau belah ketupat, luasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, layang-layang sama rumusnya. Terus trapesium, rumus luasnya jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi, luas lingkaran pi R kuadrat. Terus ini luas permukaan dan volume. Kalau kubus rumus luas permukaannya 6 kali luas 6 kali sisi ya. 6 kali sisi atau 6 kali rusuk, 6 kali rusuk 6 S kuadrat. Terus kalau volumenya rusuk pangkat 3 atau rusuk kali rusuk. Terus kalau balok 2 PL tambah 2 PT tambah 2 LT. Intinya tuh luas permukaan itu menjumlahkan semua menghitung seluruh luas dari permukaan bangun gitu. Terus kalau volumenya panjang kali lebar kali tinggi. 5 segi 4 nih. Luas sisi 1 tambah luas. Intinya adalah menjumlahkan semua luas bidangnya ya. Terus kalau rumus volumenya sepertiga luas alas kali tinggi. Ini prisma segitiga. Luas ini volumenya setengah. Oke. Ini ya, bisa dilihat sendiri ya. Kalau luas tabung kalau luas selimutnya 2 PRT, luas permukaan seluruhnya 2 PRT ditambah 2 PR kuadrat. Sebenarnya kalian tuh bisa nyari rumus sendiri dengan ini kan ada 2 lingkaran. Berarti kalian cari lingkaran ini. Cari luas 2 lingkaran ini, kemudian dijumlah sama luas selimutnya. Nah, luas selimutnya itu kalau kalian bentangkan selimutnya ini, selimut tabungnya ini, bakal jadi persegi panjang dengan lebarnya itu tinggi tabungnya ini. Terus kalau panjangnya itu adalah keliling dari lingkarannya itu. Jadi misalnya kalian lupa rumus, kalian mainin logika kalian aja gitu. Terus kalau volumenya pi R kuadrat T. Sebenarnya
volume itu pada dasarnya rumusnya itu luas alas dikali tinggi ya. Luas alas dikali tinggi tergantung nanti bangunnya itu alasnya bentuknya apa. Terus dikali sama tinggi bangun ruangnya. Terus kalau luas permukaan ya hitung jumlah seluruh luas permukaan bidangnya ini. Gitu aja. Cuma beda case-nya, beda kasusnya kalau dia bentuknya seperti ini, limas. Limas karena kan dia bentuknya nggak simetri gini kan, kayak prisma gitu. Sama ini 5 segitiga, 5 segi 4 itu rumusnya beda sendiri. Kalau 5 segi 4 dikali sepertiga. Kalau 5 segitiga dikali seperenam. Nah, kalau prisma, ini kan dia alasnya itu segitiga. Jadi kalian cari luas alas segitiga kan setengah alas kali tinggi, dikali tinggi dari prismanya ini. Tuh. Kan dapatnya setengah alas kali tinggi. Tinggi alas dikali sama tinggi prismanya. Terus ini kerucut. Ini bola. Oke, sampai sini ada mau ditanya? Atau lanjut? Lanjut deh. Lanjut ya, gampang ya. Oke, ini konversi satuan. Ini juga aku cuma mau ngingetin aja. Jadi, 1 abad itu 100 tahun, 1 dasawarsa 10 tahun, 1 Hindu 8 tahun, 1 lustrum 5 tahun, 1 tahun 12 bulan, 1 semester 6 bulan, 1 caturwulan 4 bulan, triwulan 3 bulan, 1 bulan 30 hari. Ini juga teman-teman udah pada tahu. Terus satuan panjang, kalau turun 1 tangga dikali 10, naik 1 tangga dibagi 10, tapi kalau dia ada pangkatnya, kalau pangkat 2, setiap turun 1 tangga dikali 100, kelipatan 100. Kalau naik 1 tangga dibagi 100. Tapi kalau pangkatnya 3, turun 1 tangga dikali 1000, naik 1 tangga dibagi 1000. Lanjut. Ini satuan berat, ini tadi luas. Selanjutnya satuan berat. Ada ton, kuintal, kilogram, ons, dan seterusnya, sampai miligram. Ini latihannya skip aja ya. Gampang aja kok. Terus, bentar. Aku cari. Ada hubungan antar sudut. Yang pertama ini ada sudut berpelurus. Jadi kalau misalnya garis ini kita hilangkan. Misalnya ada garis seperti ini, sudutnya ini, garis lurus ya, ini anggap garis lurus ya. Nah, sudutnya ini, dari sini ke sini itu adalah berapa? Ada yang tahu? 180 derajat. Jadi kalau misalnya di tengah sini kita kasih garis lagi, dibagi dengan dipisahkan dengan garis ini lagi. Terus yang ditanya X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi pokoknya ingat total dari sudut ini itu harus berapa tadi? 180 derajat. Nah, sehingga kalau X derajat ditambah Y derajat itu adalah 180 derajat. Nah, misalnya Y-nya ini 60 berat. Kok 60 sih? X-nya deh. X-nya 60 derajat. Nah, berarti Y-nya berapa? 120. 120. Karena total dari sudut ini adalah harus 180 derajat. Ini juga mungkin teman-teman udah sering pelajarin, udah basic banget ini. Terus yang kedua adalah sudut berpenyiku. Jadi sudutnya ini, dua garis ini membentuk sudut siku-siku, yaitu berapa? Siku-siku 90 derajat. 90 derajat. Jadi total Y dengan X ini harus berapa? Kalau yang di sini X derajat tambah Y derajat harus berapa derajat? 90 derajat. Nah, misalnya di sini 45 derajat, berarti X-nya berapa? 45. 45, karena total di sini harus
90 derajat. Selanjutnya sudut yang bertolak belakang. Jadi kalau bertolak belakang itu dia sudutnya sama. Jadi misalnya ini. 1 ini sudutnya sama dengan 3. Ini sama. Dia bertolak belakang. Yang 4 sama dengan 2. Jadi misalnya di sini 90, di sini juga 90. Di sini 90, di sini juga 90 gitu. Atau misalnya gini. Di sini 9 jangan. Di sini 80, di sini 80, di sini 100, di sini juga 100. Gitu. Nah, terus kalau yang ini, jadi kalau ini ditambah ini tuh hasilnya 180. Ini juga ditambah ini 180. Ini ditambah ini 180 juga, ini ditambah ini 180 juga. Lanjut, nah ini ada hubungan antar sudut. Ada, tunggu. Catatannya. Masih semangat nggak kalian belajar? Atau sudah mulai bosan atau males? Sekalian curhat lah ya. Boleh. Kadang males gitu sih, karena kayak TO-nya cuma segitu-gitu doang nilai. Oke, kadang jenuh juga. 350, Boleh kok kalian sambil 370. searching apa ikut-ikut TO lain di luar sana, banyak banget TO-TO-nya. Jadi jangan cuma berpaku ke satu sumber. Kalian ikut, tapi kebanyakan STIS ya itu. Ikut TONAS nggak? TONAS Tobar ikut nggak? Ikut. Cuman susah banget itu. Ya, itu namanya juga belajar kan. Kalau nggak susah, buat apa kalian latihan? Oh iya juga. Kalau kalian latihannya gampang terus, ntar kaget lihat soal susah. Jadi lebih baik kalian TO-nya susah banget. Jujur aku dulu ngerjain TONAS gitu juga emang susah banget gitu. Ternyata pas tes beneran, rasain sendiri ya nanti ya. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, di sini ada sudut hubungan-hubungan antar sudut. Jadi ada sudut-sudut luar yaitu yang ini. Pokoknya sudut yang di luar ya. Yang ini kan ada garis ini. Di lain aja deh. Ini kan. Yang ini sejajar dengan yang ini. Jadi di bagian luar garis itu namanya sudut-sudut luar, seperti yang di sini 1. Ini sudut luar 1, 2, 8, 7. Terus sudut-sudut dalam itu yang di dalam sini 4, 3, 5, 6. Sudut dalam berseberangan. Jadi sudut yang di dalam ini saling berseberangan gitu. Ibaratnya saling bersilangan. Jadi yang 3 berseberangan dengan 5. Yang di dalam ya, berseberangan yang di dalam. Sudut dalam berseberangan. Nah, itu 3 berseberangan sama 5 itu sudutnya sama. Besar sudutnya sama. Jadi misalnya di sini 4 berapa ya? 140. Di sini juga 140. Terus kalau misalnya di sini 20, di sini juga 20 karena berseberangan dalam. Berseberangan dalam. Kemudian tadi 3, 5, 4, 6. Jadi sudut di sini sama dengan sudut di sini, sudut di sini sama dengan sudut di sini. Terus sudut luar berseberangan sama konsepnya. Jadi dia berseberangannya tapi yang di luar garis. Jadi 1 ini berseberangan dengan 7. Nanti sudutnya sama di sini sama di sini. 2 berseberangan sama 8. Terus sudut dalam sepihak. Maksudnya gimana ya? Ini ya. Kayak yang ini 3 sama 6 ini. Ya, 3 sama 6 terus 4 sama 5 itu dia nggak sama sudutnya, tapi kalau dijumlah hasilnya 180 derajat. Ya. Jadi kalau 3 ditambah 6 itu sudutnya ini ditambah ini itu nanti hasilnya 180. Yang ini juga 4 sama 5. Ini ditambah ini hasilnya 180 derajat. Terus sudut-sudut sehadap. Sudut-sudut sehadap itu yang
1 dan 5 ini. Ini juga sama besarnya, 1 dan 5, 2 dan 6. Jadi dia arahnya itu sama ininya. Nih, kalau kita perhatikan, dia tuh membentuk sudut yang sama. Nah, terus 3 dan 7, 3 sama 7, serta 8 dan, nah, itu sudutnya sama. Jadi, ini itu nanti sama sudutnya. Besar sudutnya sama, ini juga sama, ini sama. Kalau ini, kalau dijumlah itu hasilnya 180. Ini juga dijumlah hasilnya 108. Nah, kalau ini juga sama. Lanjut. Nah, langsung latihan soal, ini gampang aja ya. Coba, berapa nih? Coba Vinka. Tahu nggak? Vinka. Apa? Sebentar, Kak. Oke. Berapa? Gimana, Vinka? 40 bukan, Kak? Oke, 40 ya. 3x tambah 60 sama dengan 180. 80. Pindah ruas, 3x sama dengan 120. 20. X-nya 40. Oke, benar ya, D. Terus nomor 2, P dan Q adalah pasangan sudut luar sepihak. Jika besar sudut P adalah 75, maka sudut Q adalah, ini gampang ya, 75 juga, karena dia pasangan sudut luar sepihak. Lanjut, nomor 3. Rani. Ini juga sama sih kayak nomor 1 tadi. Halo Rani. 25 bukan sih, Kak? 25. Coba 3x tambah 5x tambah 20 sama dengan 180. 8x sama dengan, ini pindah ruas jadi 160. X sama dengan 20 ya? Tadi Rani jawab berapa? 25, Kak. Kok bisa dapat 25 dari mana? Gini ya, ini hitungan simpel sih. Jadi ingat ya, total ini harus 180 derajat. Terus yang ditanya X-nya. Nah, di sini bagian ini ditambah bagian ini itu harus sama dengan 180 derajat. Jadi kita jumlah aja 3x tambah 5x tambah 20 sama dengan 180. 3 tambah 5, 8x. 20 pindah ke kanan jadi 160. X-nya ini pindah ruas dibagi jadinya 160 bagi 8. Hasilnya 20 kan? Benar kan? Bagi 8. X-nya adalah 20. Jawabannya B. Itu ya. Lanjut, Rani udah paham belum yang ini? Udah, Kak, udah. Oke, Sekarang hitung. nomor 4. Tian deh, Tian. Agak rumit sih ini. Waduh. Tapi gampang. Bentar. Itu gimana ya? Oke, yang kamu bisa deh, yang kamu bisa dapetin. Kan ini ada X, ada Y. Udah aku coret-coretan dulu deh. Oke, memang harus coret-coretan ya. Kalau kalian ngebayangin, kayak itu ngebayangin hitungan nggak ada. 12x 108. Itu kan 12x sama 108 kan berarti 180 kan ya? Oke. Hasilnya. Jadi X-nya berapa? Bentar.
12 X. X-nya itu 6, ya kan? Jadi 30 tambah 56 tambah 2Y sama dengan 180 kan. Berarti 86 tambah 2Y. Nah, ini 100 kurang 6 itu 94. Ya kan? Jadi Y bagi 2 itu Y-nya itu sekitar 7 47 X-nya berapa? 47 derajat. Y-nya 47 derajat. Y-nya 47 derajat. X-nya? Iya. X-nya 6. Nya 6. Y apa Z-nya? Z-nya aku bingung nih gimana caranya. Bingung. Oke. Gimana, Kak? Jadi gini. Ini kan segitiga ya, segitiga. Hmm. Jadi total sudut segitiga itu ada berapa? Semua sudut segitiga Total kalau sudut dijumlah berapa segitiga total? 180. 180. Berarti bagian ini Oh, ditambah ini adalah 180. Nah, tadi X-nya udah dapat 6, bentar. 56, tinggal I cari. think I got it lah. 128 tambah 4Z sama dengan 180 kan. Berarti 60 itu 52 ya. Iya nggak sih? Iya, 52. 4Z berarti 3. Z 13 kan? Berarti 13 tambah 47 tambah 6 sama dengan berapa nih? 66. Nah nggak? Iya. Z-nya berapa? 66. 66 lagi. Z-nya 13. Oke, jadi kalau dijumlah hasilnya 66. 6. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Ingat ya, kalau segitiga itu total sudutnya 180. Kalau persegi berapa? 360. 160. Ya. Jadi kalau kayak gini, kalian apa ya? Kayak tadi aja. Jadi ini kan berpelurus nih. Jadi total yang ini 180. 180. Yang ini juga 180. Nah, kalau udah dapat X sama Y-nya, buat cari Z-nya, yang ini ditambah yang ini, tambah yang ini, ditambah yang ini tuh harus 180. Gitu. Jadi ntar dapat Z-nya. Tuh, paham ya? Lanjut nomor 5. Apa ya? Coba Rezi deh, Rezi. Nilai X yang memenuhi adalah sebentar, Kak. Oke, coret-coret dulu aja. Ini gampang kok. Konsepnya sama kayak nomor 1, nomor 3, cuma ini dibagi 3. Sudutnya dibagi 3. Tujuh, Kak. Berapa? 7. Tuh, coba. Gimana caranya? 4X tambah 58 ditambah 3X tambah 73 sama dengan 180. Oke. Bentar. Oke, gini ya. Jadi total sudutnya ini harus berapa? 180 derajat. 80. Nah, 4X ditambah 58 ditambah 3X sama dengan 180. Ini tambah ini 7X. Ini tambah ini berapa tadi? 131 sama dengan 180. Ya, 73 tambah ya kan 131 pindah ruas 7X sama dengan 7X sama dengan 49 ya. X-nya sama dengan 7. Oke, benar ya yang A. Oke, ini pembahasannya tadi nomor 140. Sudut pasangan sudut luar sepihak. 105 jawabannya. Tunggu. Oh, sepihak. Sudut luar kok nggak ada ini.
skip aja deh ya. Lanjut aja. Ntar aku cariin pembahasannya. Ini 20, 66. Ini lihat nih, kalian kalau lihat ini pusing nggak? Kebanyakan kan? Mending langsung kalian hitung sendiri aja. Ini nomor. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Tidak. Tunggu. Kalian mau lanjut materi atau mau latihan soal? Bukan latihan soal, ya sih latihan soal, tapi bahas soal TO6. Boleh latihan soal. Ya. Oh iya, ingat ya, kalian minggu ini kerjain TO7. TO7 udah ada. Besok kita bahas TO7, hari ini kita bahas TO6. Oke. Kalian mau bahas apa nih? TIU, TWK, atau TKP? Gimana TWK deh, TWK. Oke, TWK. Ntar mungkin sebagian TWK, sebagian TIU atau TKP ya. Kita nggak usah semuanya. Oke. Nomor 1 kayaknya mirip sama soal minggu kemarin nggak sih? Atau beda? Sama nggak? Soalnya minggu kemarin cuma lihat sekilas aja. Langsung bahas ya dari sama nggak, Tian? Nggak tahu, lupa juga. Ya udah bahas Tapi aja. kayaknya ada deh, sama deh kayak gini deh. Aku keinget soal yang tentang iptek gitu. Oke. Yang menghormati dan menghargai. Bahas dulu deh. Dari Vinka deh, dari Vinka nomor 1. Apa-apa, bahas aja. Konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dengan masyarakat adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, yang berarti yang D, Kak, meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke. Kenapa jawabannya deh? Karena yang diutamakan dalam soalnya yang mementingkan kepentingan umum gitu, Kak. Oke, coba ya. Konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, yang berarti yang A coba, mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi. Nggak boleh, kita nggak boleh mendahulukan kepentingan pribadi. Jadi yang A salah. Nomor 2. Yang B, melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai yang pertama. Sama aja sama yang A, meletakkan kepentingan pribadi sebagai yang pertama. Enggak. Gimana pun kita harus meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang C, memperlakukan dengan sama antara kepentingan umum dan pribadi. Ini kurang tepat. Mungkin ada yang bisa terkecoh sama jawaban yang C, tapi ini kurang tepat karena kita harus punya skala prioritas gitu, nggak bisa menyamakan semuanya, nggak bisa kita samaratakan yang umum sama yang pribadi. Kita harus meletakkan skala prioritas gitu. Dan yang umum ini harus di atas yang pribadi. Kemudian yang D, meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, ini kita juga sering dengar ya. Jadi yang D emang jawabannya benar. Terus yang E, melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Ini makin salah karena dia melepaskan kepentingan umum, benar-benar dilepas, nggak mau tahu. Jadi yang E juga salah, jawabannya yang D. Oke, lanjut nomor 2, coba Rani. Setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, tetapi dengan menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta harus terbuka terhadap masukan-masukan dari luar. Hal tersebut merupakan perwujudan dari pembangunan iptek yang berdasar pada Pancasila. Sila menghormati itu kedua, Kak. Oke, kedua. Kenapa kedua? Kan Pancasila yang kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus punya menghormati gitu loh, Kak. Oke. Menghormati orang lain gitu. Ya, setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, tetapi dengan menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta harus terbuka terhadap masukan-masukan dari luar. Hal tersebut merupakan perwujudan dari pembangunan iptek yang berdasar pada Pancasila sila kedua. Jadi gimana ya? Kan sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita tuh harus
harus adil sama sesama manusia dan harus punya adab, punya etika terhadap orang lain. Juga kalau iptek itu emang hubungannya sama sila kedua ya biasanya. Nah, ini tetap dengan menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Kita harus terbuka terhadap masukan-masukan dari luar. Gini, ingat ya, kita harus memiliki adab dan etika sama orang lain, sama manusia. Jadi di sini misalnya ada ilmuwan, dia dia kan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Jadi seorang ilmuwan itu bebas untuk mengembangkan iptek dalam hidupnya. Nah, tapi mungkin ada orang lain atau masyarakat yang memberikan masukan-masukan gimana sih iptek yang mereka mau gitu loh. Mereka kayak punya masukan gitu buat ilmuwan ini. Nah, terlepas dari masukan tersebut dipakai atau enggak oleh ilmuwan ini, itu urusan belakangan. Yang penting masukannya itu kita hormatin dulu, kita hargain dulu. Ilmuwannya tuh harus menghargain, harus menghormatin masukan dari orang lain dan intinya adalah etika tadi kan. Jadi jangan nggak usah ditolak di depan orang itu gitu. Walaupun pada akhirnya nanti masukan tersebut nggak dipakai dalam pengembangan ipteknya nanti. Setidaknya kita menghormati dan beretika kepada orang lain dengan cara menerima dan menghormati masukan yang diberikan tadi itu ya. Jadi sila kedua ya coba benar ya. Nomor ketiga gampang, sila ketiga Pancasila alam Indonesia dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Nomor 4 juga gampang, pidato Soekarno tanggal, ada yang tahu? 1 Juni. 1 Juni. Nomor 5 juga gampang, pemimpin pemerintah Jepang yang bernama siapa? Harada. Harada. Oke, nomor 6. Coba Tian. Sumber dari nilai-nilai filosofis dan asas-asas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Filosofis ya. Gak sih? Ya, Pancasila ya. Iya. Sumber dari nilai-nilai filosofis dan asas-asas dalam UUD 1945 yakni Pancasila. Jadi pokoknya yang di atas UUD itu adalah Pancasila ya. Pancasila dulu. Karena Pancasila itu dasar dari segala sumber dari segala sumber hukum. Terus nomor 7. Kita berapa orang sih? 9. Rezi. Paham semua golongan senantiasa hanya berpijak, bertitik tolak dan bertolak ukur dari Pancasila yang merumuskannya terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Oke, pembukaan UUD 1945 tepatnya di alinea ke-4. Lanjut nomor 8, Yosiah. Kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban menjunjung hukum dari pemerintahan dengan tidak ada kecualinya adalah bunyi pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang A bukan ya? Ya, yang A, jawabannya benar ya. Kalau undang-undang ini aku bingung mau jelasin gimana karena isi undang-undang itu mutlak ya, pasti nggak bisa diubah. Jadi memang kalau kalian cek di undang-undang tuh di buku UUD kalian yang bunyinya seperti ini adalah pasal 27 ayat 1. Lanjut nomor 9, Grace. Sesuai dengan pasal 23 ayat 2, hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada CDPR, DPD, dan DPRD. Oke, benar ya, yang C ya. Sekali lagi aku bilang ini karena karena undang-undang dasar, jadi memang isinya itu mutlak persis dengan yang ada di UUD. Aku juga sekali lagi aku ingetin, aku nggak nyaranin kalian buat ngehafalin UUD. Kalian buat belajar UUD gini cukup, atau pasal-pasal gini cukup kerjain soal-soal aja, banyak-banyak latihan soal. Ntar di soal kalian nemu soal kayak gini, terus kalian bakal nyari dan usahakan soal yang udah kalian kerjain tuh kalian ingat. Itu saran dari aku sih.
Tapi tergantung kalian juga, karena tipe belajar orang tuh beda-beda, nggak bisa disamain. Nomor 10, junjungan. Ini harusnya kalimat ya, bukan paragraf. Kalimat. Proklamasi merupakan pernyataan pengalihan kekuasaan yang diusulkan oleh Soekarno, Kak. Soekarno. Oke, jawabannya yang benar A ya, Muhammad Hatta ya. Jadi gini, kan teks proklamasi itu ada 2 kalimat. Yang 2 kalimat ya. Nomor 10 ya. Yang isinya tuh proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu kan ada 2 kalimat. Nah, kalimat pertama itu yang kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu diusulkan oleh Ahmad Subarjo. Kalimat pertama. Kalimat pertama itu Ahmad Subarjo. Terus kalimat keduanya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang itu diusulkan oleh Muhammad Hatta. Nah, kalau Soekarno perannya apa di sini? Dia membacakan teks proklamasi, ya kan? Kalau Sayuti Melik apa? Mengetik bukan, Kak? Ya, ngetik. Dia ngetik. Kalau Laksamana Maeda ada nggak perannya? Perannya ya ngasih apa sih? Tempat ya? Tempat buat ngebahas. Ngasih tempat di rumahnya dia kan? Kak. Iya. Iya. Kenapa junjungan? Ahmad Subarjo bukan yang mengusulkan itu, Kak? Yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Itu Soekarni gak sih? Nah, Soekarno, Kak? Bukan Ahmad Subarjo. Coba. Yang mengusulkan ya, jadi yang ngusulin tanda tangan atas nama bangsa Indonesia itu Soekarni ya? Soekarni ini apa? Pokoknya ini yang tentang tanda tangan itu ya. Jadi Soekarni, jadi gini. Coba dari awal ya. Jadi kan teks proklamasi itu ada 2 kalimat. 2 kalimat. Kalimat pertama itu usulan Ahmad Subarjo. Yang kedua itu Muhammad Hatta. Terus yang mengusulkan, yang menandatangani adalah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah Soekarni. Tuh. Dan yang membacakan adalah Soekarno. Sayuti Melik mengetik, Laksamana Maeda itu menyumbangkan tempat tinggal buat minjemin tempat tinggalnya buat tempat penyusunan naskah proklamasi gitu. Gimana? Sudah clear? Udah, Kak. Oke, lanjut. Nomor 11 juga gampang. Apa jawabannya? Itu apa namanya? Ortografi ya. Enggak lah. Presidensial. Nomor 12. Fatan. Rezi udah belum Rezi? Rezi udah belum? Belum ya? Udah tadi, Kak. Oh udah. Ya udah Fatan. Halo Fatan. Fatan nggak denger ya? Mardika. Berapa persentase anggaran pendidikan yang diprioritaskan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN? 30%. Berapa? 20. 20 kan? 20 atau 30? Ya,
30. Oke, 30. Yang A. Jawabannya yang B ya, 20%. Ini kayaknya dulu pernah aku jelasin. Berdasarkan pasal 31. Pasal 31. Aduh. Pasal. Tunggu. Pasal 31 ayat 4. UUD 1945. Jadi berdasarkan pasal 31 ayat 4 UUD 1945 itu anggaran pendidikan yang diprioritaskan negara dari anggaran pendapatan belanja negara itu adalah 20%. Jadi dari total 100% anggaran pendapatan belanja negara atau APBN itu 20%-nya untuk anggaran pendidikan. Ini kayaknya dulu pernah deh aku kasih tahu. Lanjut nomor 13. Fatan, udah bisa dengar suaraku? Masih nggak dengar ya? Udah lanjut aja deh. Balik ke Vinka. Perencanaan Umum Pembangunan Nasional yang merupakan penjabaran GBHN adalah Kalau nggak tahu tebak-tebak aja coba. Mainin apa ya? Anggap aja itu singkatan yang di ABC. Terus kira-kira yang cocok yang mana? yang C deh Kak, tapi nggak tahu Kak. Yang C, oke. Coba perencanaan umum pembangunan nasional yang merupakan penjabaran GBHN adalah. Kalau aku jawabnya yang A, karena di sini ada nasional, di sini ada nas. Aku juga nggak tahu ini Propenas itu apa, tapi emang jawabannya yang A, Propenas. Nggak ada penjelasannya. Perencanaan umum pembangunan nasional merupakan penjabaran yang merupakan penjabaran GBHN adalah Propenas A ya. Oke, lanjut nomor 14. Tian. Masalah kependudukan dan sosial budaya termasuk pergeseran nilai dan perkembangan aspirasi rakyat yang dinamis merupakan faktor sosial nggak sih? Oke, faktor sosial gampang ya, karena di sini kuncinya adalah masalah kependudukan dan sosial budaya. Kenapa nggak jawab faktor budaya? Karena di sini ada kependudukan dan sosial budaya. Jadi kita nggak cuma bahas budaya. Lanjut. Pak, aku izin kamar mandi ya. Iya, silahkan. Oke, kayaknya buat TWK sampai sini dulu. Kita lanjut ke TIU. TIU ya. Tian udah ya tadi. Rezi. Oke, nggak apa-apa, Fatan. Nomor 1 kayak? Ya. Feminin. Gimana jawabannya? Keuntungan kali kayak? Keuntungan. Oke, jawabannya yang benar yang D ya, unggul. Eminen itu unggul. Eminen itu artinya unggul, ulung, kenamaan, masyhur. Jadi jawabannya yang B. Unggul ya. Jadi yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu ya. Ingat kalau eminen itu unggul. Apa ya? Masyhur, unggul. Selanjutnya nomor 2, Mahardika. Frontal sama dengan terbuka. Oke, terbuka. Nomor 3, Grace. Ini kayaknya ada yang salah deh. Nomor 3 tuh, bentar.
Nomor 3 ini ABC-nya kayaknya salah deh maksudnya. Harusnya itu jawabannya tuh lahap ya, maju itu lahap, maju. Oke, aku kasih tahu aja ya. Maju itu sama dengan lahap. Rakus, Gejala itu apa sih? gelojo. Ya sama. Kan sama aja nih. Jadi maju itu lahap, rakus, gelojo. Berarti 3 ini juga sama artinya. Gitu ya. Iya kan gelojo. Masif gak sih? Enggak. Enggak ya? Ini ABC-nya salah. ABC-nya salah. Makanya aku jelasin aja di sini. Oke. Berarti jawabannya di sini. Oke. Lanjut, Grace nomor 4 aja. Nomor 4, aforisma. Gimana, Grace? Jawab sebisanya aja. Ini Grace-nya nggak denger atau lagi mikir? Halo, Grace. Lanjut deh, Yosia aja. Yosia dulu. Ini lawan kata atau anonim nggak? Ini sama dengan ya, masih anonim. Anonim, sinonim. Sinonim ya. Aforisma Ya, itu prima mungkin. Prima. Jawabannya maksimal. B. Kalau pendekatan apa? Ada yang tahu nggak? Mirip nih. Katanya mirip. Aproksima. A priori. Aporix. Apa sih? Pendekatan itu aproksima ya. Jadi dari bahasa Inggris. Terus nomor 5. Vinka udah ya tadi. Grace, sudah dengar suaraku, Grace? Kalau belum, siapa ya yang tadi? Rezi udah ya, Rezi ya? Rezi udah belum? Udah tadi, Kak. Junjungan deh, junjungan. Nomor berapa, Kak? Nomor 5. Paradoksial itu persamaannya Kamu tahu nggak arti paradoks? nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Coba jawab aja deh setaunya junjungan. Apa ya? Ya, namanya pas lagi tes, walaupun tahu nggak tahu, pasti harus dijawab kan? Coba. Ya, menurut saya, feeling saya itu jawabannya Tendangan. sejalan, enggak kah? Sejalan. Oke. Jadi paradoks itu dia tuh dua hal yang berlawanan, tapi dia berjalan berlawan. Dia tuh berlawanan, bener-bener berlawanan. Tapi dia kadang gimana ya aku jelasinnya. Pokoknya jadi jawabannya tuh yang D, kontras. Kontras itu kan artinya berbeda ya. Jadi paradoks itu dua hal yang sangat berbeda gitu. Yang disandingkan, dua hal yang sangat berbeda terus disandingkan jadi satu. Jadi jawabannya yang D, kontras. Kontras itu kan artinya perbedaan yang jelas. Kontras gitu. Gimana? Jelas nggak? Jadi paradoks itu pokoknya ada dua hal yang berbeda disandingkan secara bersamaan. Jelas aja kan? Terus Oke, lanjut. Rani udah balik belum, Rani? Udah, Kak, udah. Oke, Rani nomor 6. Aduh, apa ya? Pejal. Kimpal bukan sih, Kak? Timpal. Oke, pejal itu apa sih? Tahu nggak pejal itu apa? Pejal itu macam berisi, guys. Pejal itu padat ya. Pejal itu padat kayak. Bentar. Pejal itu tunggu.
Bola. Kalian tahu bola golf atau bola bowling deh, bola bowling. Bowling itu kan bola, tapi dia padat kan, padat isinya tuh nggak ada rongganya kan, ya nggak? Kalau misalnya dibelah, itu dalamnya ada isinya gitu kan, nggak bolong gitu kan. Itu yang namanya pejal ya. Paham nggak? Paham. Coba, Rani Paham, Kak. paham nggak Rani? Masih kurang sih, Kak. Tahu bola bowling nggak? Bola bowling. Oh iya, yang warna hitam bukan sih, Kak? Ya, yang jadi bolanya itu kan dalamnya nggak kosong kan, dalamnya itu padat kan, jadi penuh gitu kan. Iya nggak? Kan berat tuh bolanya. Iya. Kalau dibelah dia nggak bolong tengahnya, iya nggak? Nah itu yang namanya pejal. Pejal itu padat. Bisa kita bilang padat. Terus jadi lawannya yang mana? Di sini. Berongga dong, iya nggak? Berongga. Berongga itu bola biasanya ya. Biasanya pejal berongga itu dia kita anggap bola ya. Permisalan paling mudah. Kayak bola voli, bola basket itu kan tengahnya bolong ya. Berongga, ada rongganya bisa diisi sama angin. Atau bola buat mandi bola itu tahu kan kalian? Bola-bola mainan plastik itu kan dalamnya bolong. Gak ada isinya, kosong. Isinya angin, ya kan? Nah, itu yang namanya berongga. Gimana? Sudah jelas? Jelas. Jelas. Kalau pampat itu mirip sama kata mampet gitu ya. Mampet itu artinya kayak sama sih dengan pejal. Dia bisa dibilang sama dengan pejal. Jadi dia kayak dipadatkan atau dibuntukan gitu, dibuntukan. Kalau masif, ada yang tahu masif? Masif itu besar ya. Masif itu besar. Besar. Itu besar. Kalau kimpal apa ya? Aku juga kurang tahu. Kalau kimpal sama tetal, ntar kalian cari aja. Nomor berapa nih? 6. Oke, kimpal itu sama kayak pejal. Tetal juga sama. Jadi lawan katanya itu berongga. Ini sama aja. Ini keempat ini bisa kita bilang sama. Cuma kalau masif itu menurut aku kurang tepat sih. Masif itu lebih ke besar ya. Ukurannya besar gitu. Tapi bisa juga diartikan sebagai padat. Nomor 7. Fatan. Lawan kata konstan adalah Gampang nih. kekal atau bukan? Apa? Kurang keras suaranya. Kekal. Kekal. Oke, konstan itu apa sih? Konstan itu bisa kita bilang Konstan tuh kayak tetap juga sih. stabil, Tetap. Stabil, persisten bisa. persisten bisa, persisten. Jadi lawannya yang mana? Labil. Ya, lawannya labil ya, karena Labil. konstan itu kayak apa ya? Ajek gitu loh. Ajek juga sama ya konstan. Cuma ini kayak bahasa apa? Bukan bahasa baku, bahasa sehari-hari, bahasa Jawa bisa juga. Konstan itu dia kayak tetap gitu ya, stabil gitu. Jadi lawan dari konstan adalah labil. Labil itu ya dia nggak tetap, itu berubah-ubah. Tuh, lanjut nomor 8. Malar apa? Malar apa ya? Aku juga nggak tahu. Oh. Malar adalah malar itu sama ya kayak konstan, artinya itu terus-menerus terjadi, ada, selalu, tetap tidak berubah. Jadi yang lain itu artinya sama. A, B, D sama enggak sih, kurang tepat. Cuma bisa kita samain lah. Jadi yang beda sendiri itu yang C. Lanjut nomor 8. Coba. Nomor 8, Tian. Aku ngacak lagi ya. Sinobis. Sinobis. Sinobis apa ya? Ujo, bongkah, kriya, takabur, rendah hati. Ini walaupun kalian nggak tahu artinya, kalau lihat ABC-nya insya Allah kalian tahu. Abaikan aja kata yang kalian nggak tahu. Ria, bongkah, takabur ya sih.
Nggak tahu deh. Takabur apa? Tahu nggak? Takabur aku juga nggak tahu, cuman pernah dengar. Sombong, Kak, sombong. Sombong. Sombong, Oke. sombong. Jadi tadi Tian jawabnya yang D ya, takabur. Jadi snobis itu coba anggaplah kalian nggak tahu arti snobis. Abaikan dulu kata snobis. Kalian fokus ke ABC-nya di sini. Ada uju, bongkak, ria, takabur, rendah hati. Bongkak, ria, sama takabur itu artinya sama. Kalau misalnya kalian nggak tahu yang A ya, misalnya bongkak, ria, takabur itu artinya sama. Ya sejenis lah sama sombong. Sombong itu. Nah, yang A ini kalian nggak tahu. Ya pokoknya yang beda sendiri itu yang E kan. Lawannya sombong kan kayak rendah hati gitu kan. Jadi yang A ini kita apa ya, anggap aja nggak ada dari opsi. Jadi lawannya itu mungkin aja ya, ini mungkin aja snobis itu artinya sama dengan yang ini, yang 3 ini, yaitu sombong. Jadi lawannya dari snobis ini bisa aja kita pilih rendah hati. Itu cara kalau kalian nggak tahu apa ya, nggak tahu arti yang di soal, nggak ngerti artinya itu apa sih, snobis itu apa sih gitu. Kalian lihat aja di ABC-nya, ada kemungkinan nggak kalian buat menebak. Di sini ada beberapa kata yang sama, maknanya sama gitu. Bongkak, ria, takabur ini kan sama, sombong. Nah, yang berbeda sendiri itu yang mana? Yang E, rendah hati. Jadi kita pilih aja yang E, rendah hati. Ternyata waktu dilihat di ABC, di kunci jawaban, jawabannya itu memang E, rendah hati. Jadi snobis, semuanya nih snobis, uju, bongkak, ria, takabur. Semua ini artinya itu memang sombong ya, sombong. Lawan dari sombong apa? Rendah hati, yang E. Gitu ya. Gimana Tian? Jelas? Siap Kak, jelas. Oke, jelas. Nomor 9 gampang. Mahardika. Sama lawan katanya antonim khusus. Pas khusus. Lawan katanya loh. Lawan kata. Aduh. Khusus ya? Jawabannya tadi. Inklusif. Umum bukan sih. Oke, Aduh. umum ya. Jawabannya yang benar umum ya. Gimana ya? Kalau ngerjain soal itu, usahakan kalian tetap fokus sama soal yang diminta itu apa, antonim atau sinonim. Usahain ngerjain tuh cepat tapi tetap fokus gitu ya. Jangan sampai asal nebak. Jadi khas itu kan berarti dia unik gitu ya. Maksudnya khas itu pasti beda dari yang lain gitu. Nggak banyak yang nyamain gitu. Jadi lawannya dari khas itu adalah umum. Kalau khusus dia masih khas, masih mirip-mirip sama khas, belum lawan kata. Kalau inklusif bukan lawannya eksklusif ya? Eksklusif apa? Eksklusif. Kayak Inklusif itu dalam. Keluar. Dalam kayaknya. jadi kalau eksklusif itu kan ibaratnya kelasnya berbeda gitu ya, lebih tinggi dari yang lain. Apa ya? Ibaratnya tuh, maksudnya kalau kita definisikan sama permisalan gitu, kalau eksklusif itu kan berarti dia beda sama yang lain gitu, beda sama yang lain. Nah, kalau inklusif itu dia sama dengan yang lain gitu, paham nggak? Jadi misalnya ada pesawat terbang gitu, ada yang kelas inklusif, ada kelas enggak sih, bukan, maksudnya ada yang kelas eksklusif gitu kan, ada yang kelas biasa. Nah, kalau yang eksklusif itu kan berarti dia beda sama yang biasanya gitu kan. Dia kenapa? Berarti kayak jet pribadi gitu, kelas Ya itu cuma pengibaratan aja gitu. Eksklusif itu ibaratnya dia beda sama yang lain gitu loh, lebih biasanya bedanya itu juga lebih tinggi daripada yang lain kalau kita bicara tentang level gitu. Sedangkan kalau inklusif itu levelnya itu yang biasa-biasa aja gitu, yang sama aja sama yang lain gitu. Itu definisi secara permisalan lah gitu ya. Gimana? Udah jelas belum? Atau masih ganjel? Ini sama ya kayak tadi ya, soalnya ya sama ya, sama. Ini kita skip aja, tadi jawabannya berlengkap. Lanjut nomor 11 tadi Mardika. Vinka. Visible, tersembunyi berarti
yang A ya Kak ya, penetapan sama keputusan. Oke, kenapa jawabannya yang A? Coba jelasin cara pikir Vinka tuh gimana? Mungkin karena kalau bening sama transparan sama ya kan Kak? Apakah penetapan sama keputusan beda? Kan sama aja. Ya enggak? Hari ini ditetapkan bahwa masyarakat Indonesia libur. Hari ini diputuskan bahwa masyarakat Indonesia libur karena tanggal merah. Sama nggak? Sama ya Itu Kak ya? sama nggak sih? Sama. Jadi salah ya kalau yang A ya? Oh berarti yang ini bukan Kak, yang absah sama delegitimasi. Oke, jawaban yang paling tepat yang C. Emang itu artinya apa sih Kak yang ini Delegitimasi itu apa ya? Pembatalan pengesahan gitu. Kalau absah itu kan ibaratnya sah gitu ya. Maksudnya keabsahan itu kayak ke apa ya? Ibaratnya tuh kalau validasinya, validitasnya kan. Tahu nggak? Paham validitas nggak? Itu bahasa yang paling mudah di ini sih. Absah itu kan ke apa ya? Iya, kevalitan, misalnya kevalitan suatu berita. Sedangkan kalau delegitimasi itu pembatalan keabsahan gitu, ketidakabsahan. Ini bisa artinya, kemarin aku cari di kamus gitu, KBBI itu delegitimasi itu artinya ketidakabsahan. Jadi dia lawan dari absah. Gitu. Pembatalan pengesahan juga bisa. Kalau absah itu kan valid, delegitimasi tidak valid, gitu intinya. Gimana? Apa masih ngambang pemahamannya? Udah paham Kak. Ya, udah paham. Jadi visible ini kalau kita kalau kita artikan atau kan kalian tahu ya bahasa Inggris invisible itu artinya tak terlihat kan. Berarti kalau visible itu terlihat. Terlihat titik dua tersembunyi. Berarti di sini hubungannya apa? Lawan kata visible lawannya tersembunyi. Terlihat lawannya tersembunyi. Berarti di sini kita harus cari hubungan yang berlawanan. Kalau penetapan sama keputusan itu sama, penetapan keputusan sama ya. Jadi misalnya presiden menetapkan undang-undang sekian. Presiden memutuskan undang-undang sekian, sama aja kan menetapkan. Bening transparan juga sama, langgar surau juga sama, tempat sholat. Jenjang tingkat juga sama. Yang beda di sini yang C. Absah dan delegitimasi. Gitu ya. Nomor 12. Grace bisa dengar suaraku? Gak dengar? Junjungan. Iya Kak. Nomor 12. Singapura Yang mana jawabannya? Nebak enggak? Apa? Di Myanmar Baganga. Oke, jawabannya yang benar yang B ya. Korea Selatan, Incheon. Jadi ini hubungan apa sih, Junjungan? Coba ini hubungan apa? Kayaknya ibu kota ya. Oke, yang benar apa nih? Bukan ibu kota ya, ini bandara. Bandara. Oke, jadi kalau Singapura bandaranya Changi, kalau Korea Selatan bandaranya Incheon, gitu ya. Gimana? Udah jelas? Jelas. Ini apa ya, wawasan sih, pemahaman, pengetahuan. Terus lanjut Rezi nomor 13 nih kayaknya pernah kita bahas deh. Coba Rezi jawab nomor 13. Halo Rezi. Oke, nggak jawab ya. Mardika deh, Mardika. Nomor 13 apa? Hujan dingin berarti api panas. Api apa? Panas. Yang B ya, api panas. Oke, ini juga pernah kita bahas. Kalau hujan itu dingin, kalau api itu panas. Itu hubungan, ya kalian paham sendiri lah.
Lanjut nomor 14. Prakoso. Prakoso baru masuk ya? Ya, telat. Baru buka internetnya. Oke, apa-apa. Coba Oh, nomor 14. belajar. Mana? Cetak kertas ya. Coba, kenapa bisa jawab yang A? Coba jelasin cara pikirnya Prakoso. Kamu panggilnya Prakoso kan? Iya. Ya. Coba gimana? Kok bisa jawabnya? Karena kan belajar hasilnya pandai. Cetak hasilnya kertas kayaknya. Pandai. Cetak hasil kertas. Berarti sebelum dicetak dia bukan kertas. Oh iya. Gimana? Oke, yang benar jawabannya yang B kayaknya. ya. Yang mana? D. Yang B ya, benar yang B. Jadi kalau kita belajar, banyak-banyak belajar, lama-lama jadi pandai. Apakah kalau kita banyak-banyak mencetak, lama-lama jadi kertas? Kan dia sebelum dicetak memang kertas. Yang dicetak tulisannya kan? Nah, kalau yang C coba. Apakah kalau kita banyak-banyak memotret, lama-lama jadi kamera? Kita aja motret udah jadi kamera, udah pakai kamera gitu kan? Ya nggak? Terus litografi, batu. Apakah kalau kita banyak-banyak litografi jadi batu? Bukan, litografi itu ilmunya. Apa ya? Pokoknya ilmu-ilmu tentang batuan, itu litografi. Terus apakah kalau kita banyak-banyak mencetak lalu jadi tinta? Enggak ya. Jadi jawabannya yang B. Arif itu apa sih? Kalian tahu nggak Arif itu apa? Pintar. Arif itu bijaksana. Bijaksana. Bijaksana, bukan pintar ya. Arif itu bijaksana. Jadi kalau kita banyak-banyak berpikir, kita bisa jadi orang yang bijaksana, bisa jadi orang yang arif, gitu ya. Kalau aku biasanya soal-soal kayak gini tuh aku buat kalimat gitu. Dan aku cocokin ke semua ABC-nya. Apakah kalau banyak-banyak kalau banyak-banyak nyetak jadi kertas? Kalau banyak-banyak motret jadi kamera? Kan enggak ya. Kita motret udah pakai kamera gitu. Apakah kalau banyak-banyak litografi jadi batu? Enggak. Gitu ya. Jadi ini sesuatu yang kita lakukan lama-lama akan menjadi akan membentuk suatu hal yang lain. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 15 nih agak mengecoh sih. Rani deh, Rani. Rani udah belum tadi? Belum, Kak. Oke, coba. Apa ya? Gimana? Bentar. Kota Gedung bukan sih, Kak? Sawah padi. Yang mana? Yang B atau yang C? Bentar, Kak. Ini, Kak, Kota Gedung. Oke, Kota Gedung bener ya. Jangan ragu ya, kalau ragu malah salah tadi. Kayak kamu udah jawab yang B, terus kamu ganti yang C. Padahal udah benar tuh yang pertama. Gitu ya. Jadi kalau di kampung ada sawah, kalau di kota ada gedung. Yang C ini emang mengecoh sih. Cuma kalau kita lihat tempatnya, ini kampung, ini sawah gitu. Maksudnya ini ibaratnya kayak tempat tinggal gitu loh. Kalau di kampung biasanya ada sawah, tapi kalau di kota biasanya ada gedung gitu kan. Ibaratnya kayak perbandingan gitu ya. Lanjut nomor 16, Yosia. Yosia suaranya tenggelam. Oh iya, Kak. Masih, Kak? Udah. Kak, Iya, kenapa? jadi manggil. Aku manggil Yosia kok. Oh, oke. Gimana, Yosia? Pakai ilmu kira-kira aja dah. Hitung agak susah ya. Ini gampang kok, serius. Gimana? 173 173 pakai ilmu kira-kira ya? Iya, Kak. Oke, coba aku tanya dulu. 66,67% ini sama dengan berapa? Tahu nggak? Nggak tahu, Kak. 66,67 ini sama dengan 2/3.
Jadi ini tinggal dikali aja kan, ini dikali ini. Dikali 210, berapa hasilnya? Ini dicoret dapat 7, 7 kali 4, 7 kali 2, 14. Tambah 1, 140. Berapa hasilnya? Simpel kan sebenarnya, cuma tinggal gimana cara kalian mengubah bentuk yang kelihatan rumit jadi mudah. Tuh. Jadi kalau 66,67 itu 2/3 ya, 66,67%, sama dengan 2/3. Sama ada lagi berapa ya? Pokoknya pecahan-pecahan, persenan-persenan apa ya? Ada kok dia yang bisa diubah ke bentuk pecahan. Persenan-persenan kayak 66,7 atau berapa ya? Sepertiga. Sepertiga itu kan berapa persen tuh? Kayak 33,3%, 33,3% itu bisa kamu ubah jadi 1/3 gitu. Ntar mana ya catatanku? Aku ada kok. Oke, ini ya. Aku tulisin deh. Ini boleh kalian catat. Menurut aku nih, cuma nggak perlu dihafal ya. Ingat ya, nggak perlu dihafal. Kalian cuma sering-sering ngerjain soal aja, terus terapin konsep yang udah aku kasih gitu. Jangan dihafal. Kalau dihafal, penuh otak kalian. Malah tumpah nanti isinya. Kalau 16,67% itu, ya, itu berapa? 1/6. 1/6. Terus 12,5. Ini banyak sih sebenarnya, cuma aku nggak mau tulis semua. Ya, 1/8. Terus 3. Kok 3? Dikit aja ya. Ntar aku fotoin deh, aku kirim ke kalian biar buat belajar. Cuma ingat ya, jangan dihafal ya. 37,5% itu 3/8. Ini dulu deh. Di soal tadi ini kan. Gimana? Paham nggak, paham? Oke. Jadi intinya adalah mengubah bentuk yang rumit jadi bentuk yang terlihat rumit jadi bentuk yang sederhana ya. Soal-soal kayak UTBK, TPS-nya itu, terus SKD itu sebenarnya dia bentuknya emang terlihat rumit, cuman sebenarnya ada cara buat ngerjain dia biar lebih sederhana. Ini juga nomor 17 sama 18. Tadi udah ngisi. Berarti Fatan nomor 17. Tahu nggak caranya gimana? Coba kalian waktu tes nanti nggak pakai kalkulator. Kira-kira ada yang tahu nggak ini cara ngerjainnya gimana sih? Lihat komanya. Coba gimana? Coba. Jawabannya yang mana? Buat sekarang aku nggak minta kalian mikirin gimana cara cepetnya, tapi pikir aja semampu semampu otak kalian nangkep, gimana ya, pokoknya kalau kalian dapat soal kayak gini kira-kira kalian bakal ngerjain kayak gimana sih gitu sebelum aku kasih tahu caranya. Ini kayak persamaan kuadrat gak sih? A tambah B kali Yang ditanya A-B. Fatan dulu, Tian. Oke. Maaf. Oke, Yang Fatan B, dulu ya. B. Gimana? Fatan jawabannya yang mana? Yang B kayaknya. Yang B, ini. B. Ini ya? BB. Ini. Oke, kenapa Fatan jawabnya yang B? Iya. Kenapa jawabnya yang B, Fatan? Iya. Suaranya nggak kedengaran. Oke, langsung aja deh ya. Itu pokoknya. Gimana? Halo Fatan, gimana Fatan? Langsung bahas aja ya. Jadi coba tadi gimana tadi? Gimana Tian? Hah? Yang tadi kamu bilang gimana? Pokoknya gitu, Pak.
Langsung bahas aja ya, Tambah. Fatan ya. Kita tuh kayak anggapnya A kuadrat min B kuadrat kan. Nah, A kuadrat min B kuadrat itu kan A tambah B kali A min B. Aduh, putus-putus nih. Bentar. Gimana ya, kok nggak bisa di-mute? Sabar. Oke. Wait. Hilang ya Fatannya ya? Udah deh. Lanjut, gimana Tian? Itu kan kayak kita anggapnya A kuadrat min B kuadrat kan. Oke. A kuadrat min B kuadrat kan itu kan A tambah B kali A min B. Ya gak? Oke, jadi ini kan bentuknya 0,239 kuadrat dikurang 1,22 min 0,982 kuadrat. Ini, jadi ada sebuah rumus. Jadi, dia itu bentuknya kalau ada bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat, itu sama dengan A tambah B dikali A min B. Nah, di sini yang ini 0,239 ini kita anggap A. Kemudian yang di sini itu kita anggap B. Nanti ini kita jumlah dulu biar bentuknya enggak ini ya. Enggak rumit. Nah, jadi tadi kan 0,239-nya A, terus yang ini B. Kita cari dulu yang B-nya 1,222 dikurang 0,982. Ini berapa hasilnya? Kita kurang 0, 12, ini 1, jadi 11, ini 0. Jadinya 0, ini 0, 12 kurang 84, 11 kurang 92. Jadinya 0,24, berarti yang B-nya 0,240. Jadi, hapus dulu. Suara aku masih jelas kan ya? Kalau kekecilan atau kejauhan bilang ya? Enggak kok, jelas kok. Oke, di sini ya. Jadinya yang A-nya tadi 0,239, B-nya itu tadi 0,240. Dijumlah, ini kan A tambah B ya, 0,239 ditambah 0,240 dikali A dikurang B, 0,239 dikurang 0,240. Coba yang ini dikurang ini berapa hasilnya? 0,479. Dikali yang ini dikurang ini negatif 0,001, ya enggak? Oke. Kan? Udah. Terus tinggal dikaliin. Nah, di sini ada negatif dikali positif hasilnya negatif. Terus ini 0,001, ada 3 angka di belakang koma. Jadi di sini tinggal kita tambah 3 0 di depan. 1, 2, 3, terus kasih koma di sini, jadinya negatif 0,000479. Jawabannya yang E. Yang E ya, yang tepat ya. Jadi yang B itu kurang tepat. Nah, sampai sini masih bingung atau udah jelas? Kalau masih bingung, tanya aja nggak apa-apa. Takutnya kalian masih ada yang ketinggalan gitu, tanya aja. Gimana? Udah jelas? Jelas, Kak. Jelas, nggak ada yang bingung? Serius, yakin? Kalau nggak ada, aku lanjutin. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada bentuk kuadrat dikurang seperti ini, kalian buat bentuk seperti ini. Jadinya A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A tambah B dikali A min B. Nah, terus karena ini ada, ini apa ya, perkalian koma seperti ini mudah gitu. Tinggal kalian tambahin nolnya di depan. Kalau 0,001 apa 0,001 gitu. Ini tinggal kalian, ini kan ada 3 angka di belakang koma, tinggal kalian tambah nolnya 3 juga di depan koma gitu. Tambah nolnya di depan koma, komanya pindah ke depan sini, jadinya 0,000479. Gitu. Terus ini dikali negatif kali positif, negatif. Ini. Terus kalau yang ini di ABC ini kayaknya ada yang salah ya. Ini harusnya nulisnya 2/3, 1/4, 3/4, 1/3, 1/2. Tapi ini masih tetap salah, jawabannya nggak ada di sini. Coba kita bahas aja ya.
Jadi ini kita bisa jabarin akar 1 per akar 64 dibagi akar 51, akar pangkat 3 dari 512 dibagi akar pangkat 3 dari 27. Ini sama dengan 1 per akar 64 berapa? Ini hapus dulu deh. Akar 64 berapa? Nggak tahu kalian? 8, Kak. 8. Itu 48. 8 ya? 8 ke 8, 64. Habis itu 8. Oke, lanjut. 1 per 8, iya kan? Akar 1, 1. Akar 64, 8. Dibagi. Akar pangkat 3 dari 512 berapa? 8. 4. 8. Dibagi akar pangkat 3 dari 27? 3. 3. Nah, ini karena pembagian. Jadi yang sebelah sini harus kita apain? Balein. Balik. Jadi sama dengan 1 Dibalik. per 8 dikali 3 per 8. Hasilnya berapa? 3/64. 3 per 64. Nah, hasilnya ini ya yang benar ya. Jadi di sini nggak ada jawabannya. Kalau ini tandanya kali, iya jawabannya 1 per 3 kalau nggak salah. Kalau misalnya di sini tandanya kali, nah kali. Ini tinggal kita coret hasilnya 1 per 3, 1 per 3. Sayangnya di sini tandanya bagi. Jadi ini harus kita balikin di sini ya. Hasilnya 3 per 64. Jadi di sini salah ya. Lanjut nomor 19 itu sampai 20 ya. Jadi ini ada X-nya 1 per 43 dikurang 1 per 45. Y-nya 1 per 41 dikurang 1 per 47. Ini angkanya sama 1 per semua, cuma penyebutnya beda. Kita disuruh nentuin X sama Y itu hubungannya seperti apa? Apakah X lebih besar dari Y, X lebih kecil dari Y, atau X sama dengan Y? Teman-teman ada yang tahu nggak cara ngerjainnya gimana? Dikurangin bawahnya. Kurangin bawahnya. Ada lagi? Lihat penyebutnya, Kak. Oke, kalau aku gini ya caranya. Jadi kalau 1 per ya, 1 per X. Gimana sih? Jangan X. Oke, 1 per X. 1 per X. Nah, kalau 1 per seperti ini disandingkan kayak gini semua, ini kan ada 4 pecahan ya. Terus dia dikurang. Nah, semakin besar penyebutnya, bilangannya semakin besar atau semakin kecil? Kecil. Semakin kecil ya. Jadi yang penyebutnya paling besar, yang penyebutnya paling besar itu adalah bilangan yang paling kecil. Kalau 1 per ya. Jadi coba di sini kita urutkan dari bilangan yang paling kecil. Yang paling kecil yang mana nih? Dari 1 per 43, 1 per 45, 1 per 41, 1 per 47. Yang paling kecil yang mana? 1 per 47. 1 per 47 ya. Nah, 1 per 47 ini karena bilangan yang paling kecil, kita misalkan huruf A. Kemudian setelah A, setelah 1 per 47, berapa angka selanjutnya? 45, 1/45. 1/45 kita anggap, kita misalin B. Terus selanjutnya 1/3. 1/43 C. Selanjutnya 1/41 D. Nah, dari A sampai D ini adalah yang dari kecil sampai besar. Jadi urutannya itu dari yang kecil sampai yang terbesar itu adalah A, B, C, D. Udah ya? Nah, tapi dia masih dikurang nih. Ini cara aku ya, ini cara aku ya. Mungkin kalian ada yang punya cara cepat yang lain, nggak masalah. Ini aku cuma sharing cara aku aja. Di sini ada kita misalin pakai angka 1, ini A-nya 1, ini 2, ini 3, ini 4. Iya nggak sih? Salah. Gini. Ini 1, A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3, D-nya 4. Coba. 3 kurang 2 berapa? Ini kita ubah 3, ini kita ubah 2. 1. Ini kita ubah 4 nih. 3 kurang 2, 1. Berarti yang X-nya ini 1. Ya kan? 3 kurang 2, 1. Sama dengan 1. 4 dikurang 1 berapa? 3. 3. Berarti X-nya 1, Y-nya 3. Coba, berarti berarti gimana nih hubungannya? Kecil dari Y. Oke, berarti X lebih kecil dari Y. Jawabannya yang B, gitu ya. Jadi kalian nggak perlu menghitung yang ini. Mungkin ribet ntar ngali-ngalinya dan lain-lain. Kalau aku kayak gitu ya. Jadi kita urutin pakai huruf dulu atau pakai angka. Aku pakai huruf dulu sih. Nah, ntar baru kita kasih angka. Kita ganti pakai angka, habis itu kita kurangin. Ternyata yang S-nya itu lebih kecil
dari yang Y. Gitu ya. Sampai sini paham nggak? Paham. Oke. Sebenarnya aku mau bahas nomor 20, cuma masih sisa 2 menit. Kita udah aja dulu. Stop dulu. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Atau ada yang mau sharing, atau mau cerita, atau mau tanya tentang pendaftaran dan lain-lain? Iya Kak, Kan aku mau nanya. Gimana? Rani dulu deh, Rani dulu. Kenapa? Itu nanti pas apa namanya tanggal lama ujiannya pas kita datang atau gimana itu Kak? Kan di situ nggak ada. Tunggu aja ya, ntar pasti mereka update kok. Kayak sekarang tuh mereka masih ngatur berkas kalian juga kan yang daftar banyak. Jadi sabar aja, ditunggu aja. Sering-sering cek informasi aja, cek di IG-nya atau cek di webnya, pasti dia update terus. Ntar pasti ketahuan kok tanggal. Jadwalnya bakalan keluar kok. Tunggu aja. Sabar. Ada lagi? Tian tadi mau nanya apa? sudah diwakilkan nggak? Oke. Buat yang lain yang selain daftar STIS, udah tahu belum tentang apa tes SKD-nya kapan? Tanggal 24 sih kalau di STIS ini. Cuman katanya ada yang bilang tanggal 27 juga baru mulai. Kalau SKD-nya STIS itu antara akhir Mei sama awal Juni memang. Tapi kayaknya awal Juni deh, kayaknya. Awal Juni. Yang lain, yang daftar PIP, yang daftar PIP benar nggak sih? PIP, PPI, STTD, Poltekim, yang lain gimana? Yosia gimana Yosia? Kalau untuk PPI Curug belum keluar sih Kak. Belum Kapan keluar. SKD? Oh, oke, belum keluar. Tapi perkiraan udah ada belum perkiraan gitu? Ya Juni sih. Cuman Juni, nggak tahu tanggal fixnya. Belum keluar Oke. juga ini. Coba yang lain yang coba daftar kedinasan lain gimana? Udah ada info belum? Belum ada ya? Oke, udah. Karena nggak ada yang mau nanya dan nggak ada lagi yang mau dibahas, kita tutup aja. Waktunya juga udah habis. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, berdoa selesai. Makasih banyak ya buat yang ikut bimbel hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya dan jangan sampai dilupain. Terima kasih. Boleh